Halo guys, kembali lagi di channel Kuliah Sosiologi. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pelajar sosiologi dimanapun kalian berada. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada pagi hari ini di minggu-minggu terakhir pada bulan Mei ya. Sekaligus minggu-minggu terakhir kita dalam melakukan ibadah puasa. Jadi yang menonton YouTube ini ya mungkin tidak hanya pelajar sosiologi ya dari kampus yang saya ajar, tapi juga ada beberapa mahasiswa universitas terbuka yang kebetulan saya menjadi tutor dari kalian, dan saya memang tidak pernah bertemu langsung secara tatap muka, hanya melalui online ya, dari mulai Aceh sampai ke NTT ya. Selamat pagi, mungkin di sana masih subuh, atau sebagian di Indonesia Timur ya, Carolina ya, kemudian Yosepin ya yang di NTT, juga di Maluku. Mudah-mudahan kalian juga sehat, mungkin di sana sudah siang ya, menjelang siang. Eh, Pagi hari ini saya mencoba menjelaskan tentang teori simulasi atau simulakra ya, yang diketengahkan oleh Zhang Baudrillard. Jadi teori ini dikenal dengan teori strukturalis ya. Ingat di awal-awal kuliah saya sudah menjelaskan apa itu struktur ya. Jadi kalau ada strukturalis berarti kita sudah dihukum oleh aturan-aturan yang dibentuk di luar kita ya. Jadi apakah itu budaya, norma, termasuk bahasa ya. Jadi bahasa sudah ada strukturnya ya. Struktur bahasa itu sudah jelas, apalagi dalam bahasa Inggris ada yang past tense, present tense maupun future tense ya. Apalagi dalam bahasa Jerman ada malah kata benda itu betina atau jantan ya. Jadi memang strukturnya jelas. Jadi teori Baudrillard juga dipengaruhi oleh struktur ya, jelas berbau Marxis ya. Karena beliau mengadopsi beberapa pemikiran-pemikiran ya, Marxisme. Cuma bedanya Marxis materi dikedepankan, tapi kalau menurut si Baudrillard ini adalah konsumsi itu yang paling dominan ya. Kaya apa gunanya kalau nggak necis gitu ya. Banyak orang kaya di kampung-kampung, banyak sawitnya, banyak emasnya, banyak hartanya, tapi tidak berpenampilan orang kaya. Jadi kita selalu menganggap atau dilecehkan ya, karena dianggap orang miskin, orang kampungan. Tapi orang kota selalu dianggap oleh orang kampung ya, atau oleh orang lain yang pakai mobil, yang pakai necis, pakaiannya dianggap orang hebat. Padahal belum tentu dia lebih kaya dibandingkan orang kampung itu tadi. Jadi itu menurut si Baudrillard ya, tampilan ya atau casing lebih penting ketimbang isi. Jadi itu yang disebut dengan hiperrealitas ya. Realitasnya kere gitu. Tapi sebetulnya dibungkus dengan kemasan menjadi sesuatu yang luar biasa. Sama dengan iklan-iklan juga semua ya, seperti itu. Kalau kita pakai apapun, odol atau sabun segala macam, kalau kita pakai toh sama-sama saja dengan sabun-sabun yang lain. Tapi kita terbius ya dengan simulasi-simulasi yang ditawarkan oleh iklan-iklan seperti itu. Maka si Baudrillard ini juga mengadopsi dari Ferdinand de Saussure ya tentang semiotika, tentang tanda ya. Tanda ya, petanda dan penanda. Kita lebih sibuk mencari penanda ya ketimbang petanda. Kalian sibuk mencari nilai A apapun caranya, padahal kalian nggak pernah belajar ya. Kalian bangga dengan nilai A, padahal belum tentu nilai A itu mencerminkan kualitas kualitas kalian gitu loh. Itu yang paling penting dari sebuah teori ini ya. Jadi teori Baudrillard ini sering sering dikenal dengan masyarakat konsumsi ya, atau masyarakat konsumtif ya. Jadi juga termasuk mengadopsi teori-teori pertukaran di sini ya. Teori-teori pertukaran, jadi mengadopsi beberapa pemikiran-pemikiran ya yang dijelaskan oleh para pendahulunya. eh, ini yang paling penting kalian pahami seperti itu ya. Jadi inti dari teori ini adalah kita dibius ya dengan sesuatu yang sebetulnya di luar kenyataan. Sama dari sinetron-sinetron yang kita tonton itu seolah-olah ada yang
luar biasa ya, sabarnya gitu. Atau tentang kehidupan misalnya seperti ganteng-gantengnya serigala, kita sampai terbius seperti itu, nonton seperti itu. Padahal dalam kenyataannya kan tidak mungkin ada film seperti itu, ganteng-ganteng serigala. Atau telenovela ya. Kita sampai berseri-seri ya, sampai berjilid-jilid, sampai apa edisi-edisi, sampai tertonton oleh itu. Bahkan kita tidak mau pergi ya, atau tidak mau pergi kemana-mana karena hanya menunggu tontonan itu gitu. Jadi kita sengaja membuat alarm ya, misalnya nonton main bola jam 2 malam gitu, sampai rela kita begadang hanya untuk menghabiskan siaran bola misalnya. Kemudian kita berteriak-teriak di depan televisi seperti itu. Padahal kita teriak-teriak itu nggak akan dengar juga oleh mereka yang di lapangan bola gitu. Sama dengan sinetron-sinetron seperti itu. Kita sampai dihukum ya. Bahkan kita bagaimana caranya mengatur kegiatan kita supaya tidak bertabrakan dengan acara-acara yang kita gemari ya. Itu karena kita sudah terbius oleh bujuk rayu ya, bujuk rayu dari media ya, media yang kita lihat gitu. Jadi kita terbius dengan konsumsi-konsumsi yang kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita lihat ya. Itu teorinya. Jadi maka gaya hidup juga bisa dilihat dari sini gitu ya. Ada beberapa mahasiswa meneliti tentang gaya hidup, pola konsumtif ya, atau pola konsumsi. Jadi tidak hanya bisa dilihat dalam teori pertukaran saja sebetulnya atau teori fungsional, tapi bisa juga dipakai dengan teori-teori yang postmodern ini ya, oleh Baudrillard ya. Seperti itu. Jadi kalian bisa lihat misalnya pola-pola konsumsi ini seperti di televisi saja ada acara-acara reality show ya. Macam-macam reality show itu. Ada yang membuat termehe-mehe segala macam. Apa iya emang seperti itu? Padahal sebetulnya sudah ada settingan seperti itu ya, tidak ada semuanya alamiah gitu. Mungkin ada beberapa yang alami gitu, tapi juga ada beberapa yang sudah disetting. Tapi kita seolah-olah terbius seperti itu ya, sampai menangis kita nonton di depan televisi ya. Acara-acara yang sebetulnya hanya dikemas ya. Pengemasan itu lebih penting ketimbang isi. Nah, ini dia dari teori Baudrillard ya. Akibatnya manusia menjadi dehumanisasi ya, menjadi antisosial ya, gara-gara teknologi ini ya. Bagaimana caranya seperti itu? Seperti ini saja, gadget atau HP, kalian sudah terbius sedemikian rupa ya. Kalian tidak tidak bisa hidup ya tanpa HP. Bangun tidur ya, mau tidur ya, kemana-mana HP harus dibawa. Kalau dulu nggak seperti itu ya. HP itu tidak menjadi kebutuhan karena memang belum begitu ada. Tapi HP sudah menjadi gaya hidup sekarang oleh kalian ya. Jadi akibatnya juga hubungan-hubungan sosial itu menjadi renggang ya, menjadi renggang dengan adanya pola hidup yang berubah ya. Seperti sekarang saja kita mengucapkan selamat Idul Fitri, selamat berhari raya, kita cukup pakai WA ya, selesai itu. Bahkan kalau di grup satu kali udah ketemu semua, beres gitu. Termasuk arisan-arisan, perkumpulan segala macam ya. Seperti sekarang ya, kuliah-kuliah sudah online semua. Kemarin-kemarin mungkin masih banyak yang kuliah-kuliah konvensional. Gara-gara adanya COVID-19 ini ya, sudah marak sekarang webinar ya, seminar, kemudian kuliah-kuliah online. Dan kemungkinan setelah COVID-19 berakhir, pola-pola seperti ini akan terus berkembang ya. Akan terus berkembang, bukan hanya sekedar pada saat wabah ini saja ya. Kemungkinan akan terus berkembang, mungkin dengan berbagai variasinya dan dengan berbagai ketentuannya, yang dengan berbagai caranya, sehingga yang namanya kuliah konvensional itu mungkin lambat laun akan hilang ya, akan berkurang menjadi kuliah-kuliah seperti ini. Nah ini yang yang bermain simulasi seperti itu ya. Jadi kita terbius dengan seperti itu. Akibatnya mungkin bagi kita yang sudah bisa mengikuti teknologi, bisa ber-HP ria dan lain-lain, itu mungkin masih bisa mengikuti ya. Jadi kalau di dalam teori cultural lag ya, William Oxburn itu ada yang namanya ketertinggalan budaya gitu.
Jadi ada beberapa mungkin yang masyarakat di antara kita yang tidak semuanya bisa mengikuti budaya budaya seperti sekarang ya. Ada yang mengalami ketertinggalan budaya gitu. Siapa itu ya, orang-orang yang kurang apa ya, orang-orang yang kurang beruntung ya di antara kita yang nggak bisa mengikuti ini. Kita sudah kemana-mana kuliah ya, tapi masih ada orang di kampung-kampung yang masih terbatas. Itu yang jadi sampah ya, menjadi sampah teknologi ya, menjadi sampah teknologi itu. Orang sudah mengiklankan produknya pakai online, tapi masih ada orang yang berteriak-teriak ya dengan berjualan ya, dengan katakanlah misalnya pakai kentungan-kentungan, mie tek-tek segala macam, hanya keliling-keliling dengan durasi sekian jam ya, dengan jalan kaki. Tapi ada orang yang sudah bukan main, dia bisa menjual kemana-mana gitu, seperti bisnis-bisnis online seperti itu. Sehingga bisnis-bisnis online itu juga kadang-kadang menjebak kita ya. Apa yang kita lihat di gambar kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita peroleh gitu ya. Iklan-iklan seperti itu juga ya, tentang pelangsing, kemudian pemutih dan lain-lain, itu kita terbujuk ya, oleh suatu rayuan ya, sehingga menggenjot konsumerisme di kalangan masyarakat ya. Ini yang yang terjadi ya di era-era sekarang. Mungkin kalian lah menjadi korban ya, korban kebudayaan seperti ini, sehingga akan terjadi jarak sosial ya, jarak sosial antara budaya rendah dan budaya maju ya. Kemudian ada terjadi sampah-sampah kebudayaan ya. Sampah-sampah kebudayaan itu orang yang tidak bisa mengikuti teknologi ya. Maka kalau orang misalnya sekarang tidak punya WA, dianggap kampungan ya, nggak punya WA gitu, nggak punya ini, nggak punya itu, wah ketinggalan zaman, karena orang sudah diskusi melalui itu gitu. Oke ya, saya kira eh, itu yang kalian pahami ya. Saya sekilas pintas saja ya dari teori Budria ini. Sebetulnya banyak hal yang perlu kita pahami ya lebih lanjut. Ini waktu sudah 12 menit ya. Eh, Mudah-mudahan dari kuliah-kuliah yang singkat-singkat ini ya, yang penting kalian termotivasi ya, ada stimulus untuk menggeluti ya, dan membaca lebih jauh ya materi-materi yang sudah saya paparkan di sini secara lugas ya, mungkin dengan beberapa keterbatasan ya. Tapi paling tidak ada manfaatnya bagi kalian, sehingga ada cakrawala baru tentang pemikiran-pemikiran yang kalian selama ini mungkin kurang paham ya, supaya lebih paham, atau yang sudah paham supaya lebih tertarik menekuninya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi ya. Dan mohon maaf lahir batin ya, menjelang Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.